dipuji. Nabi Muhammad itu berhak untuk diagungkan. Nabi Muhammad itu berhak untuk diteladani. Kalau kita meneladani Raja Arab Saudi, misalkan Raja Yordan dan sebagainya, tidak membawa apa-apa terhadap kita. Tapi kalau kita memuji Nabi, hanya menyebut nama saja, itu bergetar hati kita. Dan itu kesempatan pada bulan Maulid apa? Untuk menyebut kebaikan-kebaikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bagaimana dengan istrinya, Rasulullah itu bagaimana dengan tetangganya, Rasulullah itu bagaimana dengan anak yatim, fakir, miskin, Rasulullah itu bagaimana dengan lingkungan, Rasulullah itu bagaimana dengan dengan masyarakat sekitar. Itu kita tunjukkan dan itu kita ceritakan kepada orang-orang yang datang. Jadi Maulid Nabi itu sebenarnya itu momentum untuk menceritakan kembali kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, cuma itu aja. Makanya ketika orang Arab Saudi datang, Maulid Nabi itu haram. Begitu mereka didatangkan kepada Maulid Nabi, terus cerita. Ya, penceramah itu cerita tentang kehidupan Nabi. Mana maulidnya? Ya maulid seperti itu. Dianggap bahwa maulid itu apa gitu. Kalau di Indonesia kan cerita tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget kan? Itu dosen-dosen Madinah itu dibawa ke Riau. Nah, kalau nggak salah yang bawa itu Ustadz Mawardi. Setelah didudukkan, mereka itu bercerita tentang bagaimana Rasulullah berjuang. Mana maulidnya? Ya maulidnya seperti ini. Tiap daerah itu kan punya kearifan lokal yang berbeda. Ada dengan bahasa Jawa, ada dengan bahasa ya sama dengan ekspresi cinta seseorang kepada nabinya itu kan berbeda. Oh, saya hanya bisa mengekspresikan cinta dengan berbagi kepada anak yatim. Oh, saya nggak bisa, saya bisa birrul walidain. Tiap orang itu berbeda. Nah, itulah namanya mengenang kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Mas Atun. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Nih, bagaimana Ustaz hukumnya mengerjakan ibadah haji tapi dia tidak pernah sholat, Ustaz, dan puasa? Ya, hajinya tetap sah, ya. Cuma dia berdosa karena tidak sholat dan puasa. Bisa jadi setelah haji rajin sholat dan puasa. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nggak apa-apa, haji saja. Jangan ditakut-takut nanti kamu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, haji nanti kualat, malah nggak haji, malah dosa malah. Ya nggak apa-apa, tetap haji. Bisa jadi Allah membukakan melalui proses haji yang dikerjakan itu. Pokoknya Islam itu agama solutif ya, bukan agama yang mempersulit pengikutnya. Baik. Selanjutnya, Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang perempuan, Ustaz, yang berkeluarga tapi haji tanpa izin ke suami, Ustaz? Wah ini, ada satu pernyataan, kalau haji pertama, haji wajib, itu tanpa izin, misalkan tanpa izin, itu kan ada dua makna. Pertama, kita yakin bahwa suami kita mengizinkan, karena itu perkara yang wajib. Yang kedua, minta izin suaminya tidak mengizinkan. Nah, itu kan dua hal. Kalau pertama, kita sudah tahu, pasti suami saya itu mengizinkan. Itu kan namanya ulima ridho, ya. Telah diketahui bahwa suami saya itu pasti ridho. Masa perkara yang wajib tidak diridhoi? Masa misalkan karena yang berpendapat seperti ini begini, Mas Atun. Mas, saya mau sholat. Oh, jangan sholat. Nah, itu kan dosa suaminya. Kita kan nggak boleh misalkan, wah saya nggak boleh sholat sama suami saya. Oh, itu suami harus dimandikan di laut itu. Mau sholat harus izin dulu. Kamu kalau mau sholat izin dulu. Nah, sholat haji kan sama, haji itu wajib, sudah mampu, sudah cukup. Kok mau haji harus minta izin. Nah, maka harus kita lihat. Ini kira-kira minta izin, pasti diizini, maka berangkat nggak apa-apa. Tapi ya masa satu rumah nggak izin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya
kita izin, ya. Izin itu untuk menyempurnakan ibadah kita. Mau tidak mau ini adalah ibadah yang sakral, ritual yang sakral, maka kita harus minta izin kepada orang tua kita, orang-orang dekat kita. Nah, orang yang tidak mengizinkan itu kebangetan. Dan kalau memang itu haji wajib, kalau suami tidak mengizinkan, sebagian pendapat itu boleh tetap berangkat karena ini adalah diibaratkan seperti rukun Islam yang lain, sholat, puasa, zakat, dan haji. Begitu. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Nih, selanjutnya ini di luar haji. Jika sholat isya lanjut sholat witir, dan ketika bangun malam sholat tahajud, apakah ditutup dengan witir, Ustaz? Pilih salah satu, ya. Kalau sudah sholat witir sebelum tidur, maka nanti setelah tahajud tidak ditutup dengan witir, cuma tahajud saja. Nanti kalau tahajud, ya, kemudian belum witir, maka bisa ditutup dengan witir. Tinggal milih witirnya sebelum tidur atau setelah tidur. Tapi tidak ada witir dalam tidur, ya nggak ada. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Kalau jemaah sebelum wukuf sudah dipanggil, bagaimana hukumnya Ustaz? Dipanggil apa? Dipanggil teman atau tangga gimana? Dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bagus itu. Artinya bagus itu dia tidak harus berlelah-lelah untuk melaksanakan haji. Dia nanti dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempurna hajinya. Fayub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, maka dia itu dibangkitkan dalam keadaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Terus temannya tadi, kamu belum haji kok sudah talbiyah di akhirat. Oh, kamu tahu nggak, saya ini dulu mau berangkat haji, ya, kecentok, ya, kemudian kejedok, terus saya meninggal dunia. Nah, itu sudah mabrur secara sempurna, ya. Maka saya sering menganjurkan daftar haji, walaupun menunggunya sampai 4 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Karena kita tidak tahu, ya, apakah kita bisa diberikan kesempatan. Tapi kalau kita sudah daftar, menunggu, maka kita dalam penantian. Selama dalam penantian berarti kita ibadah, menanti perkara yang sangat agung, yaitu ibadah haji. Semakin lama menanti, semakin banyak pahalanya karena apa? Menanti kebaikan. Nah, begitu Mas Wadud. Oke. Baik, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ustaz. Masih ada Ustaz. Ada tangga yang naik haji Ustaz, dengan niat ingin meninggal di tanah suci. Bagaimana hukum arisan? Oh, ini pertanyaan yang kedua maksudnya. Pertanyaan pertama, ada tangga yang naik haji dengan niat ingin meninggal di tanah suci. Yang kedua, bagaimana hukum arisan? Kok ada yang bilang haram, Ustaz? Terima kasih, ya. Ini pertanyaan bagus nih. Niat meninggal itu nggak apa-apa. Wong yang punya hak untuk mencabut nyawanya itu kan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat pencabut nyawa itu. Walaupun niat meninggal sampai 1000 kali, kalau belum waktunya tetap nggak bisa. Yang penting niat hajinya itu ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak boleh itu, saya niat meninggal di Mekah, kemudian sampai di sana itu minum potas. Ya itu yang nggak boleh, itu bunuh diri namanya. Lu kenapa? Ini supaya saya dikuburkan di Mekah. Enggak, itu tetap berdosa besar. Karena apa? Dia itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak dibolehkan dalam agama. Kalau niat meninggal dunia di sana nggak apa-apa. Kalau Allah mengizinkan ya meninggal, kalau enggak ya tetap. Itu ada itu tetangga itu. Ada tetangga saya itu, ada orang itu setiap tahun haji, ya niatnya itu agar meninggal di sana. Ternyata nggak mati-mati, matinya justru malam. Ya karena Allah itu kan nggak bisa diatur oleh hambanya. Misalkan Mas Watut pingin mati hari Jumat, kalau belum waktunya nggak bisa. Terus nggak boleh misalkan, ini mumpung hari Kamis nih, siap-siap mau mati hari Jumat biar nanti mati dalam keadaan sesuai dengan hadis. Tapi nggak bisa, kita nggak bisa menentukan pilihan. Makanya saya kemarin hanya sekedar cerita. Ibu saya itu pas hari Senin itu kan sakit parah. Saya sudah, ya Allah, ini saya nggak bisa apa-apa kecuali di ICU saya nunggu. Ternyata hari Senin, hari Selasa itu
masih bisa berkomunikasi, masih bisa berinteraksi. Baru kemudian hari Kamis, malam Jumat itu, Kamis sore, dokternya bilang, ini sudah membaik semua, bisa pindah. Nah, hatinya seneng, tapi was-was. Kok boleh pindah? Tapi hatinya seneng, semua campur. Semalam nggak bisa tidur, kemudian paginya wafat. Ternyata baru saya ngeh, ternyata Allah memilihkan hari Jumat. Baru itu saya nggak berhenti menangis. Ternyata Allah memilihkan yang terbaik. Ya yang seperti itu kan nggak bisa kita men-setting. Oh ini cepat aja dikasih dosis yang tinggi biar mati hari Jumat, kan nggak bisa seperti itu. Itu adalah pilihan Allah. Dan Allah kalau sudah menentukan tidak satu pun bisa menghalang-halanginya. Ya mudah-mudahan kita semua ya dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Terus lanjut. Baik, selanjutnya Ustaz, nih mumpung Ustaz masih siap menjawab pertanyaan ya Bapak Ibu ya, tapi ya, ini saya rasa masih banyak nih yang dibaca, mohon di stop dulu. Oke, yang selanjutnya Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz? Haji maksudnya suami tidak bersuami tapi berangkat haji. Single Ustaz. Suami baguslah itu. Siapa tahu nanti berdoa ketemukan suami di sana. Nggak, artinya tidak ada persyaratan haji itu harus bersuami. Ya, tidak ada persyaratan. Syaratnya adalah mampu secara materi. Manis tato ilai sabila. Jadi tidak ada keterangan siapa yang haji harus bersuami. Wah kalau seperti itu ya susah Islam ini. Ya nggak apa-apa ya. Tapi minimal nanti itu ada, kalau perempuan itu ada perempuan-perempuan yang terpercaya sehingga nanti haji itu menjadi haji yang aman gitu. Berarti ditunggu nih segera daftar haji nih. Oke, baik selanjutnya nih Ustaz. Terkait aurat perempuan ketika tawaf itu tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan atau pergelangan tangan Ustaz. Aurat ya, aurat itu harus ditutup. Cuma batasan aurat itu setiap imam dalam empat mazhab itu berbeda. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kalau dalam kondisi normal muka itu termasuk aurat muka, wajah itu perempuan itu aurat. Tapi dalam haji aurat muka itu harus dibuka. Nah, ini ya, ini menarik ini. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu wajah itu termasuk aurat di luar waktu ihram. Ketika sedang berikhram, wajah itu harus dibuka. Ternyata apa? Ternyata itu untuk uji nyali, ya, uji nyali keimanan kita. Nah, uji nyali keimanan kita ketika sedang melaksanakan tawaf, sa'i, wukuf, nah, itu ketika haji. Sehingga aurat, batasan aurat kalau madhab Syafi'i yaitu mukanya dibuka dan ini hanya ini yang dibuka, tangan, telapak tangan, itu maksudnya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Saya sudah mendaftar haji. Saat tadinya dan suami saya belum mau haji. Ketika nanti saya dipanggil duluan berangkat haji maksudnya, apakah saya harus menunggu suami dulu Ustaz? Ya nanti minta izin saja, nggak usah misalkan nunggu suami, karena kadang suami itu kan banyak perhitungan. Ya. Biasanya yang sering menjadi perhitungan itu kalau orang sudah mapan secara materi itu bukan perhitungan materi tapi was-was. Saya ini masih begini, nggak pantas. Maka haji itu tidak harus ya menunggu kita baik. Nah, sekali lagi, haji itu tidak harus menunggu kita baik. Artinya baik apa? Harus soleh dulu, nggak usah. Bisa jadi haji itu menjadi sarana kita untuk menjadi orang yang soleh. Contoh begini, contoh kita mau menunaikan ibadah haji, setelah pulang itu bilang, Pak Haji, waktunya sholat, masa Pak Haji nggak sholat? Akhirnya menjadi, oh iya ya, saya sudah haji, masa nggak sholat? Nah gitu, Pak Haji, ini masa Pak Haji masih kongko-kongko di di tempat yang oh iya saya sudah haji. Jadi kadang itu menjadi penyemangat kita untuk menghindari maksiat. Jadi
kita segera haji. Nah, yang kedua, jadi seorang wanita, seorang perempuan itu meminta izin kepada suaminya untuk menunaikan ibadah haji. Sebab kita tidak tahu, bisa jadi tahun depan tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sebab uang atau duit yang kita gunakan, kalau ditunda-tunda itu digunakan yang lain. Kadang itu yang menjadi bahaya ya. Itu sangat bahaya. Uang itu bahaya. Itu uang itu kalau mau digunakan haji terus digunakan yang lain itu kadang nggak balik lagi. Begitu. Daftarkan pas waktu itu lebih cepat. Ditunggu pendaftaran. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, singkat padat Ustaz. Kalau sedang sholat, HP berbunyi, dimatikan apakah batal Ustaz? Nah, kalau HP-nya berbunyi, itu dibiarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Tetapi, kalau misalkan kondisi HP-nya misalkan ada di saku begini, Allahu Akbar. Nah, kita bisa menggerakkan itu kalau di sini bisa dimatikan. Misalkan di saku. Karena ketika kita sujud, misalkan ruku itu tangan bergerak itu sambil mematikan di tangan karena disesuaikan. Tapi kalau HP-nya di depan 1 meter di depan kita, itu bunyi kemudian matikan. Makanya kalau sholat itu semuanya dimatikan ya, karena di samping mengganggu diri kita, mengganggu yang lain. Jadi satu masjid itu jengkel, bayangkan membuat satu masjid jengkel itu. Sudah bunyinya lagi lagu koplo lagi, waduh. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz. Oke. Masalah badal Ustaz. Badal kalau orang meninggal dunia dibadalkan boleh nggak Ustaz? Oh boleh. Jadi ada 2 istilah namanya haji niabah. Niabah itu mengganti haji. Itu ada 2. Mengganti yang sudah mati. Yang kedua mengganti saat masih hidup tapi sakitnya permanen. Namanya ma'dzub. Ma'dzub misalkan contoh. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Misalkan Mas Watu itu punya kakek usianya itu 79 tahun atau 85 tahun tapi masih sehat. Cuma untuk berkendara sampai ke Mekah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka orang ini harus dihajikan kalau sudah mampu. Misalkan kakeknya itu duitnya itu nggak bisa dihitung karena terlalu banyak sawahnya itu puluhan hektar. Maka sang anak atau cucu bilang ke orang tua tersebut, kakek itu sudah waktunya menunaikan ibadah haji. Kakek harus berangkat haji, tapi nggak mungkin. Tapi wajib melakukan haji. Sebagai gantinya, kakek harus haji dan mendelegasikan siapa. Itu namanya haji ma'dzub. Nah, jadi kakek itu akhirnya ikut memutuskan niatnya untuk haji itu dirinya. Kemudian Mas Wadud, sudah, Dut, kamu saya kasih uang misalkan 1 miliar, tolong hajikan saya. Oh, itu kan seneng itu. Itu namanya haji ma'dzub. Harus izin kepada yang bersangkutan. Nah, kalau sudah wafat, itu namanya haji badal haji. Cuma kalau badal haji biasa nyari yang murah, ya, yang seperti itu. Padahal haji itu kalau bisa berikan yang terbaik. Tapi jangan sampai kemudian suatu, saya nggak mau melakukan haji kalau nggak bayar sekian. Itu namanya haji matri. Nah, gitu. Oke, baik. Masih ada 3 pertanyaan, Ustaz, simpel padat aja. Yang ke pertanyaan selanjutnya, kalau ONH-nya sebagian dari hasil meminjam, Ustaz, bagaimana hukumnya? Jadi begini, kalau kita meminjam uang, itu kan terserah untuk kita. Misalkan saya pinjam uang 1 miliar, saya mau berangkat haji, mau berangkat umroh, mau beli mobil, mau bikin rumah, itu kan terserah saya. Soalnya ketika kita pinjam, orang yang kita pinjam itu kan sudah punya akad dengan kita. Nah, kemudian ada jaminannya, ya silakan gunakan. Ya, silakan gunakan. Jadi kalau misalkan saya utang di bank, saya punya rumah, rumahnya nilainya berapa, itu kan pasti bank itu meminjami karena kita punya jaminan. Nah, jaminan itu, itulah uang kita. Sehingga kalau kita berangkat haji, kemudian ada yang utang, iya nggak apa-apa berangkat haji saja. Sah kok hajinya.
gitu. Baik, selanjutnya Ustaz, singkat padat. Kalau kita wudhu dengan mazhab Syafi'i bersentuhan batal, bersentuhan tangan. Kenapa ke waktu tawaf itu kita berdesak-desakan, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kalau seperti itu. Gini, itu di buku fikih haji, mungkin Bapak Ibu sudah punya, itu di situ saya terangkan, ya, bersentuhan lawan jenis itu membatalkan, tetapi di situ ada dua hal, ada lamis dan malmus. Yang lamis itu adalah bukan lamis Jawa ya, lamis Jawa itu ngomong yang yang apa yang ngomong lambini lamis itu berarti pinter ngomong, ngecemes. Itu lamis dalam hal ini adalah orang yang menyentuh. Dan malmus adalah orang yang disentuh. Jadi sebenarnya orang yang sedang tawaf itu adalah keduanya itu orang yang tidak ingin tersentuh. Mereka itu menghindari, sehingga ada pendapat di kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj wal Umrah itu kita mengambil pendapat yang sangat yang sangat ringan seperti ini, sehingga kita niat tawaf itu bukan niat ingin menyentuh, tapi semuanya itu dalam kondisi yang crowded, tidak tersentuh, sehingga sebagian berpendapat tidak membatalkan wudhu, sehingga tawafnya tetap sah. Dan itu saya tulis itu di buku fikih haji itu. Saya terangkan, memang saya cari itu gimana untuk memudahkan bagi kita semua. Ya itu berbulan-bulan mencari, ketemu, terus rujukannya mana, sehingga insya Allah kalau kita haji itu sudah aman, ya. Jangan sampai saya mau niat tawaf ini, saya nanti mau menyentuh ini, ya itu yang nggak boleh. Baik, singkat padat Ustaz, orang tua saya melaksanakan sholat wajib di usia 50 tahun. Apakah sebelumnya wajib diqodha Ustaz? Nah, itu wajib, kalau punya utang itu wajib. Cuma kalau dihitung-hitung umurnya itu kayaknya nggak cukup deh. Nah, jadi cukup tubu ilallahi taubatan nasuha asarabbukum ayyukafir anhum. Jadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut di dalam kitab klasik madzhab Syafi'i itu wajib, namanya utang itu ya harus tapi ya melihat kemungkinannya ya sudah cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Baik. Terakhir Ustaz, nih si ada yang belum paham terkait masalah badal. Saya sudah berhaji tetapi mau berniat membatalkan haji. Niatnya saya haji dan sekalian membatalkannya ayah saya, atau bagaimana Ustaz? Nah gini, kalau ayahnya sudah wafat, kewajiban anaknya untuk menghajikan. Ya, kalau anaknya sudah menunaikan ibadah haji, boleh menghajikan orang tuanya. Jadi syarat untuk menghajikan orang yang sudah wafat, entah itu temannya, keluarganya, ayahnya, neneknya, kakeknya, syaratnya itu sudah pernah haji. Ya, sudah pernah haji. Nah, jadi kalau belum pernah haji tidak boleh menghajikan orang lain. Sebab kalau nanti tidak ada persyaratan seperti ini, wah itu Mas Matu itu bisa menghajikan 10 orang itu. Oh itu bahaya kan dalam. Makanya saya sering menyampaikan kalau mau menunaikan haji untuk orang tua atau kakeknya atau siapa saja itu, kalau bisa ketemu langsung dengan orangnya. Nanti ini ada Sol ini nanti bisa memfasilitasi ketemu dengan orangnya langsung, biar apa? Oh yang menghajikan orang tua saya ini, oh yang menghajikan ayah saya ini. Nanti salaman namanya siapa. Jadi bukan hanya sekedar apa istilahnya, eh, apa itu yang sertifikat ya. Itu sebenarnya sertifikat haji itu apa ya? Ya untuk pesi-pesi badalnya. Nah, itu sebenarnya yang paling penting itu kita bertemu tadi itu. Bertemu tadi itu. Soal tahu kapasitasnya. Ini jangan-jangan nggak pernah haji, jangan-jangan ini nggak ngerti syarat rukunnya haji. Nah, kalau sudah ngerti syarat rukunnya haji, wajib haji, sunnah haji, kemudian misalkan Mas Wadud mau menghajikan, bilang ke saya menghajikan ayah saya. Nah, terus kemudian atas nama siapa ini? Kemudian ya sudah saya terima, insya Allah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan itu sudah cukup daripada
lewat by pun. Wah, ya sebenarnya nggak masalah, cuma saya menyarankan kalau bisa ketemu. Nanti Sol itu bisa memfasilitasi bertemu, ada salaman, insya Allah itu akan menjadi, oh iya yang menghajikan orang ini, akhirnya dia percaya, insya Allah tidak masalah lah. Sebab ini fakta ya, ini cerita-cerita kadang itu tidak dilaksanakan hajinya, diterima duitnya, tidak dilaksanakan hajinya, kan gimana ya? Sebab kalau urusan uang itu beda, gitu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Oke, baik, alhamdulillah rabbil alamin. Ini ada yang angkat tangan dari tadi, Mas Watut. Siapa namanya? Ibu. Mungkin salah ini, Ustaz. Siapa? Oke, salah baca aja. Bu Irma, apakah mau bertanya? Di sini kok raise hand? Iya Pak Ustadz, kalau masih boleh. Oh, boleh, silakan. Terakhir ya, silakan. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, maaf. Yang waktu musim haji kemarin ini kan saya berangkat ikut haji Furoda. Nah, tapi bukan lewat ISG. Nah, terus pada saat di sana seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, hubungannya dengan kesabaran. Saya kan ikutnya daftarnya untuk paket yang VIP. Berarti maktab segala apa harusnya VIP. Mereka ngejanjiin waktu itu di 114. Tapi kenyataannya enggak. Maktabnya malah maktab yang Furoda yang bener-bener jaraknya itu pulang pergi 6 kilo. Maktab 57 kemarin. Maktab. Nah, itu jauh banget. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Soalnya pas 3 minggu sesudah saya pulang, sudah sampai di Indonesia, saya ngajuin surat permohonan refund ke travelnya, sehubungan dengan mereka tidak amanah ya. Kan kebetulan waktu itu kaki lutut saya penderita osteoartritis, itu untuk jalan aja susah, dari rumah ke pagar aja udah susah sekali biasanya kalau di Indonesia. Tapi begitu sampai di sana, jalan pulang pergi 6 kilo selama 3 hari, itu terus-terusan bisa. Saya juga heran, ya Allah, alhamdulillah banget ya. Padahal itu kan jauh sekali. Buru-buru kalau di Jakarta saya segitu nggak bakal bisa. Nah, itu kalau dihubungkan dengan kesabaran, gimana? Apakah saya boleh menuntut itu? Apakah boleh atau enggak ya? Soalnya kan uang yang dibayarkan adalah seharga untuk yang VIP. Tapi kalau untuk di Mekah, di Madinah, betul mereka oke banget. Emang betul amanah. Hanya untuk di mantap aja. Waktu di Musdalifah, nah itu waktu di Mina. Nah, waktu di Mina, nah itu tendanya jauh sekali. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya itu jadi hajinya jadi berkurang nilainya karena saya mengajukan refund ke mereka, atau apakah diperbolehkan? Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ini. Ada orang yang tidak bisa berjalan dengan bagus karena kesehatannya bermasalah, tapi ketika di sana itu justru bisa. Itu kalau dinilai dengan uang itu berapa, itu nggak akan ada nilainya itu. Mungkin bisa berobat mengeluarkan uang puluhan bahkan ratusan juta bisa berjalan, dan itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat itunya, itu berapapun dibayarkan tidak ada artinya, karena kesehatan itu number one, the best ya, paling bagus itu kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua itu masalah tuntut menuntut itu kan nanti bisa diselesaikan secara apa namanya, secara kekeluargaan atau gimana, karena itu kan kaitannya dengan janji ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, jangan sampai itu yang terjadi ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, makanya di sini ada Om Sol yang bisa menjelaskan tentang haji seperti itu. Makanya pengelola haji ya, pengelola haji itu sebenarnya itu bukan hanya mengelola haji, tapi dia itu bertanggung jawab dunia akhirat, keabsahan, kenyamanan ya, diterima atau tidak haji seseorang. Itu sebenarnya pengelola haji itu tidak main-main. Makanya Om Sol itu sampai sekarang tuh nggak bisa gemuk itu ya karena salah satunya memikirkan ini.
Karena yang bertanggung jawab betul itu, tidak hanya uangnya diterima kemudian enggak, bertanggung jawab ini keabsahannya seperti apa, kemudian ini boleh apa enggak. Kita kan kadang kalau sebelum kemarin itu sebelum wukuf itu kan rapat dulu ini bagaimana kajian hukumnya seperti apa, terus kondisi jamaah itu yang sakit bagaimana itu kan kita pikirkan betul itu. Landasan hukumnya itu seperti apa, kemudian kalau ada landasan fikihnya itu seperti apa, sehingga akhirnya kita itu ketika bertindak itu sudah punya landasan. Memang tidak semua orang itu bisa menerima, tapi kita memberikan yang terbaik karena kita sifatnya itu melayani, tidak hanya sekedar menerima aja, tapi kita punya tanggung jawab untuk kemabruran jamaah haji itu. Kan gitu ya Mas Wadud ya, misalkan kita betul-betul seperti itu. Jadi ibu telah diberikan kenikmatan yaitu bisa berjalan itu nikmat yang luar biasa. Yang dilihat bukan uangnya tapi Allah memberikan kenikmatan itu. Itu akhirnya menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua untuk urusan refund dan lain sebagainya itu dibisiki saja. Nah, ini refundnya untuk berangkat haji tahun depan gitu. Mungkin ada penambahan dari Om Sol sedikit. Ya, bismillah. Ya, memang Bu, kemarin itu haji tahun 2023 kemarin ya. Ada hal yang memang penyelenggara ini nggak bisa prediksi ya, tiba-tiba aturannya seperti itu. Ibu di Maktab 57 ya, kemarin ya. 257. Oh, Maktab 257. Puroda benar-benar iya, 257 Maktab iya. Puroda benar-benar iya. Jadi Yang gelang warna apa Bu? Yang orange, hijau atau warna apa? hijau. Warna hijau ya. Nah, warna hijau. Jadi ya coba nanti baik-baik aja Bu dengan penyelenggaranya, karena memang penyelenggara ini kadang-kadang jadi sebagai objek juga gitu Bu ya. Artinya bisa jadi si penyelenggara itu sudah bayar gitu Bu. Sudah bayar ke maktabnya, tiba-tiba tidak mendapatkan fasilitas yang baik gitu Bu. Ya ini kan kita juga nggak paham ya. Kadang kami terus terang aja penyelenggara itu juga tadi saya sampaikan sebagai objek juga gitu Bu. Ya kita sudah bayar kan, banyak juga udah bayar selamanya, uangnya sudah terpakai, fasilitasnya kenyataannya beda gitu. Nah, ini juga kita harus Ibu harus paham baik-baik seperti tadi Ustaz Azim sampaikan. Udahlah yang ngerayunya nanti buat haji anak saya gitu ya. Ya itu lebih baik tuh Bu. Tinggal Malah beberapa saya jam kita kepingin diskon. lagi berangkat tahun Nah, depan. iya. Saya ingin berangkat tahun ya, karena saya sebetulnya apa karena saya salah ingat ya. Saya waktu haji pertama emang benar-benar, nah kalau haji kemarin, nah itu saya karena kepingin banget ngerasain gimana sih rasanya di maktab VIP, kepingin deh, enak banget fasilitasnya. Ternyata sama Allah mungkin ya kamu salah pasang niat ini. Maksud apa begitu ya? Tapi saya kepingin lagi kalau emang masih rezeki saya kepingin ya Allah ngerasain yang maktab VIP. Tapi saya nggak ini banget sih, nggak berharap banget. Tapi kalau memang masih rezeki saya kabulkan ya Allah. Amin, amin, amin. Ya itu Bu, sebaiknya kalau saran saya tadi sampaikan Ustaz Azim, lebih baik Ibu berdamailah dengan si penyelenggaranya yang baik-baik. Lebih baik Ibu yang memang niat haji lagi, daftar lagi haji. Itu ya dengan yang bersangkutan. Tapi nanti begitu gilirannya selesai, ini tips ya Ibu ya. Ibu memang misalkan sudah nggak nyaman dengan penyelenggara itu, yang daftar aja ke sana dulu, baru kemudian pindah gitu. Tapi pakai haji khusus Bu ya, haji yang apa nama istilahnya yang kuota aja, kan nunggunya 5 tahun nggak terlalu lama kan. Kemarin saya diajarin Pak Ustadz, jadi sama pembimbing haji, tapi dari yang lain juga kenalan di sana. Nah terus kata dia, Ibu udah daftar haji reguler belum? Udah, saya bilang. Terus udah berapa tahun? Baru 1 tahun. Oh kalau Ibu udah 2 tahun bisa ada percepatan. Apakah itu betul Pak Ustadz? Dia dari Jakarta Timur. Nah saya kan Jakarta Barat. Saya takutnya dibohongin aja takutnya. Iya, betul apa enggak ya? Terima kasih banyak Pak. Iya, kalau untuk haji reguler percepatan itu hanya bisa dilakukan setelah 5 tahun daftar Bu. Kalau haji khusus baru 2 tahun. Itu pun dengan persyaratan banyak. Ya, misalnya Ibu usianya di atas 65 tahun, 65 tahun juga sifatnya pengajuan, kemudian penggabungan mahram, disabilitas dan segala macam. Itu kalau yang untuk percepatan ya. Itu kalau haji reguler itu 5 tahun harus punya porsi minimal.
Kalau ada yang menjanjikan itu ya hati-hati Bu, saya biasa katakan itu bohong. Ya walaupun kalau 2 tahun walaupun bisa jadi walaupun itu berarti. bisa jadi benar ya, tapi tapi aturannya salah. Iya. Nah, saya Iya, takutnya Pak. malah nanti malah kena lagi gitu Bu, jangan sampai Bu ya. Iya. Iya benar. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Oke, kita ini sebentar, Ustaz. Oke, kita insya Allah sebentar lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup dengan doa, insya Allah akan open table bersama Absol yang akan dibahas masalah kiat memilih program perjalanan ibadah haji. Mungkin bisa disebut sedikit, Absol? Bismillah. Ya, ini tema yang kita ambil pagi hari ini yaitu kiat memilih program perjalanan ibadah haji. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang akan berangkat haji tahun depan 2024 atau tahun yang akan datang. Program haji ditawarkan penyelenggara haji khusus kan macam-macam ya. Ada yang berangkat duluan, ada yang berangkatnya pertengahan atau berangkatnya paling akhir. Nah, ini kan kita sebagai jamaah kadang bingung. Ya mau milih yang mana? Ya kalau ada tawaran awal, tengah, akhir. Kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan ini? Ya, kemudian nanti apa impact yang akan terjadi sama kita dan apa yang harus kita lakukan? Nah ini dia. Ya, kan Bapak Ibu kan sangat memahami ya. Ada yang berangkat duluan. Mei itu sudah berangkat. Ya, tiba-tiba ada juga yang baru pulang kemarin tuh tanggal 3 Agustus. Padahal hajinya kan tanggal 29 Juni ya. Agustus baru pulang. Tapi ada yang Mei berangkat. Nah ini apa yang sesungguhnya terjadi dari sisi operasional gitu. Apa yang membedakan mereka? Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi atau antisipasi apabila ya kita semuanya anggap aja Bapak Ibu tidak punya pilihan. Seperti haji reguler kita nggak ada pilihan. Ya masuk gelombang kedua gitu. Atau di penyelenggara itu sudah nggak ada pilihan lagi gitu. Ya program akhir. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya? Kekurangannya. Kalau program awal apa kekurangannya? Apa antisipasinya? Nah itu kita akan bahas Bapak Ibu ya. Walaupun sederhana tapi insya Allah saya akan bahas lebih sederhana. Ya insya Allah Bapak Ibu akan paham. Demikian satu lanjut. Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, setelah doa nanti jangan beranjak dulu untuk bisa menyimak open table pada pagi. Insya Allah. Baik, selanjutnya Ustaz, silakan ditutup dengan doa pada Ustaz. Perjalanan haji ya, Ibu Irma dari sakit dengkul sampai dengkulnya itu bisa berfungsi sempurna gara-gara perjalanan 7 kilo ya, pulang pergi berarti 14 kilo. Dan apa yang disampaikan para ulama itu ternyata haji mabrur itu menjadikan fisik kita itu sehat ya. Berarti sudah nikmatnya diberikan sehat, itu sudah bagi saya itu sudah cukup ya. Mudah-mudahan bisa berangkat haji lagi bersama YSQ. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian kita tutup dengan doa ya, dan mudah-mudahan doa ini menjadi wasilah agar kita dimudahkan ya. Kita baca sholawat haji, bisa jadi dengan sholawat ini kita dimudahkan. Ini kalau daftar secara normal itu ya nunggunya normal, tapi kalau banyak wiritan, banyak sholawat itu bisa mendapat dekengan dari pusat, sehingga kadang kita mudah dimudahkan. Nah, makanya untungnya orang sering berpikir itu begitu. Kalau yang lain itu nunggu sampai 4 tahun, kadang tiba-tiba ada saja hal-hal yang buat kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق وختم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرم وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna wa ahlana wa jama'atana bi hajja baitikal haram wa zarata qabr nabika alaihi salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa ahlana wa jama'atana bi hajja baitikal haram wa zarata qabr nabika alaihi salatu wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi bi alaina al arzaq wa tuhassilu biha lana al akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna ya Allah ziyarat Makkah wal Madinah li adil haji wa fi kulli sanah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, ini spesial sampai jam 7:30 karena bahagia dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Mas Watut dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja kita